Hello, good morning, social and science student. Welcome back to my class. Untuk bahasa Inggris wajib ini kita akan bahas tentang report text atau text report, teks laporan. Oke. Untuk pertama kali, sebelum saya membahas tentang report text itu apa, saya ingin memberikan sebuah kisi-kisi bahwa report text ini akan kalian jumpai sampai kelas 12 nanti karena ini salah satu teks wajib dan akan selalu kalian temui nanti di tes-tes seperti tes AKM nanti asesmen kompetensi minimal atau nanti di tes-tes masuk perguruan tinggi dan teks yang lainnya karena satu-satunya teks yang merupakan teks faktual dan membuat nalar kita berpikir berpikir keras ya ini salah satunya. Oke, indikator pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah kita akan mengidentifikasi makna kata dalam teks yang dibaca. Kemudian yang akan kita pelajari hari ini adalah mengidentifikasi ciri-ciri dan dari benda orang yang dilaporkan, mengidentifikasi langkah-langkah retorika dari teks, kemudian mengidentifikasi tujuan komunikasi teks yang dibaca, menghasilkan teks berbentuk report. Nanti ada writing workshopnya nanti di akhirnya. Oke, tidak lama-lama mari kita bahas apa sih itu report text. Oke, for the first time, let's see the picture here. Tell what you see in the picture, of course, two kitten. Do you like them? And what are the colors of the fur? What do they usually eat? And how do they breed? And do they lay eggs or do they have babies? Nah, materi pembuka untuk apa sih itu report text? Report text itu bisa eh, di dimunculkan dari beberapa pertanyaan seperti ini. Apa yang kamu lihat? There are two kittens, misalnya gitu ya. Do you like them? Kenapa kamu suka itu? And what are the colors of their fur? Ya kan? Ini memunculkan fakta dari gambar yang kita lihat. Kemudian what do they usually eat? Apa yang biasanya mereka makan? And how do they breed? Do they lay eggs or do they have babies? Nah, ini sebagai pembuka yang bertanya-tanya apa itu report text. Report text ini seperti ini. Sekali lagi. Sebelumnya saya mohon maaf apabila suaranya kurang jelas atau ada suara distorsi dari yang lain, noise dari yang lain karena saya merekamnya dengan beberapa keterbatasan tapi mudah-mudahan bisa didengarkan dengan jelas. Oke, perhatikan yang ini. Modeling dari teks report, sosial fungsinya, fungsi sosialnya adalah is used to document, organize, and store factual information on a topic. Digunakan untuk mendokumentasi dan mengorganisir dan menyimpan fakta-fakta informasi dalam sebuah topik. Kemudian report text digunakan untuk mengklasifikasi dan mendeskripsikan fenomena di dunia. Untuk membicarakan tentang whole class things, klasifikasi umum dari sesuatu, seperti contoh bikes. Contoh ya, jadi kalau misalnya bedanya misalnya begini, bikes dan my bike. Nah, kalau my bike ini spesifik ke yang punya saya, tapi kalau umum ini bikes. Biasanya sepeda itu bagaimana? Punya dua roda misalnya, atau kemudian ada sepeda anak jenisnya, kemudian ada sepeda gunung, ada sepeda Bronton dan lain-lain. Kemudian plants, ini lebih umum ya, animals dan fauna dan lain-lain. Examples, contohnya, ada tiga macam dari text report ini seperti news reports, science reports, and weather reports. Ya, berita, reportase berita, kemudian reportase dari ilmu pengetahuan science, weather reports. Nah, perakiraan cuaca dan lain-lain. Kemudian generic structure atau struktur dalam sebuah teksnya biasanya ada general classifications, klasifikasi umum. Dia tells what the phenomenon under discussion is. Dia memberitahukan fenomena apa yang sedang didiskusikan. Kemudian description. Ini sama seperti teks deskripsi tapi bedanya ini lebih umum. Describe the phenomenon. Ini mendeskripsikan sebuah fenomena in term of parts dalam konteks parts, bagian, sifat, qualities, habits, kebiasaan dan
keempat behaviors ya, kebiasaan, keadaan. Nah, eh, bahasa yang digunakan dalam report text biasanya dia menggunakan fitur generalisasi dalam bendanya, generalisasi dalam sesuatunya. Contoh, a whole class thing seperti volcanoes, newspapers, royal family. Ini kan general participants atau generalisasi gitu, umum gitu ya. Penjabarannya secara umum. Kemudian dia biasanya bahasanya menggunakan action verb atau material processes. Kemudian ada simple present tense sebagai menandakan bahwa dia tak lekang waktu ya, simple present tense. Dia menggunakan verb ke satu, kemudian to be-nya are, am, is dan lain-lain. Dan model auxiliary atau kata kerja bantu to be-nya dia menggunakan model atau kata kerja bantu ke satu. Oke, kemudian language for defining. Jadi dia menggunakan bahasa untuk menjelaskan defining, classifying, mengklasifikasikan, comparing, mengcompare atau membandingkan, contrasting, atau bisa disebut juga belong to, can be classified as. Biasanya contohnya seperti are similar to, are more powerful than, gitu ya, dan lain-lain. Kemudian bahasa yang digunakan juga may contain technical vocabulary. Biasanya mengandung vocabulary atau tata bahasa yang teknis. Kemudian terakhir ditulis di dalam bahasa yang formal dan objective style. Gimana keadaannya ditulis seperti itu gitu ya. Kalau misalnya bulat-bulat, kalau merah-merah gitu dan lain. Oke. Kemudian contoh lihat salah satu contoh teks report seperti yang satu ini. For many years, people believe that clever animals after man were the chimpanzees. However, there is a proof that dolphins may be even cleverer than these big apes. Although dolphin lives in the sea, it is not a fish. It is a mammal. It is in many ways, therefore, like a human being. Dolphins have a simple language. They are able to talk to one another. It may be impossible for men to learn how to talk to dolphins. But this will not be easy because dolphins cannot hear the kind of sounds man can make. If man wants to talk to dolphins, therefore he will have to make a third language with what he and the dolphins can understand. Dolphins are also very friendly toward man. They often follow ships. There are many stories about dolphins guiding ships through difficult and dangerous waters. Nah, di dalam teks dolphin ini kita bisa melihat di sini ada klasifikasi umum. Dia lagi membahas topiknya tentang clever animals after men were chimpanzees. Oke, ini yang akan dibahas. Jadi orang-orang beranggapan bahwa hewan yang paling pintar di antara hewan-hewannya adalah chimpanzees. Klasifikasi umum. Kemudian ada juga di sini deskripsi. Ternyata there is a proof that dolphins may be even cleverer than these big apes. Lebih pintar dari monyet besar itu, gitu kan. Kemudian ini ada beberapa deskripsi-deskripsi dan di dalam kalimat, di dalam tahapan-tahapan deskripsi ini ada beberapa kalimat yang berupa menerangkan sesuatu tentang dolphins ini. Kayak dia mempunyai simple language, kemudian they are able to talk to one another. It may be impossible for a man to learn how to talk to dolphins. Ini keterangan dari simple language dan biasanya ada induk kalimatnya di awal dari paragrafnya. Oke? Okay? After all this time, have you understand? Have you understood? I hope so. Oke, okay, kemudian, nah contoh ya, beberapa pertanyaan yang biasanya muncul dari teks sebelumnya. Oke, the text tells about tentu tentang dolphins, bukan chimpanzees. Oke, ya benar. Oke, next. Kemudian the fourth paragraph tell us about. Nah, fourth paragraph ini membahas tentang apa? Tentu paragraf keempat itu tadi membahas tentang how dolphins help man, ya kan? Ya betul. Kemudian yang kedua, dia which statement is true? Tadi yang kita sudah bahas di kalimat sebelumnya, statement apa yang benar sesuai dengan teks tersebut? Ayo. Ya, dolphins are kind-hearted
animals karena dia baik ya, hewan yang baik. Ini true memang yang A, dolphins are not true. Dolphins are not only fish, dia mamalia ya. Oke, di dalam teksnya ada yang berpikir dolphin itu ikan ya, ikan ya. Tapi di teksnya bukan bukan membahas tentang itu ya. Oke. Oke, the text above is in the form of, nah ini report pasti jenisnya tentang report. Oke. Oke, lanjut. To tell the factual information, the writer mostly use. Nah, untuk menyatakan informasi faktual, si penulis biasanya menggunakan apa? Betul, simple present tense. Oke, you're right. Nah, ini dia ya. Ini salah satu contoh pertanyaan yang biasanya selalu muncul dalam text report. Sekarang pahami beberapa pertanyaan ini. Okay, have you ever seen bees? Where can you find bees? And what do bees look like? And what do bees eat? How many kinds of bees do you know? Beberapa pertanyaan ini adalah pertanyaan-pertanyaan untuk mengkonstruksi sebuah text report. Apa yang ingin kita ketahui, fakta apa yang ingin kita ketahui tentang si bees ini gitu ya. Tentang lebah. Have you ever seen bees? Pernah lihat lebah nggak? Nah, ini sebagai kalimat pembuka ini bisa diuraikan kalimatnya ya. Nah, ini sebagai identifications, oke? Okay? Where can you find bees? Di mana kamu bisa menemukan lebah? What do bees look like? Seperti apa kelihatannya? And what do bees eat? Apa yang dimakan si lebah? And how many kinds of bees do you know? Oke, ini tadi beberapa pertanyaan tentang mengkonsumsi lebah. Jadi kurang lebih hasilnya bisa seperti ini. Bees are useful insect. There are about 20,000 kinds of bees, but only honey bees make honey. Honeybees live in a group called colonies. Nah, ini kan. Each colony has one family queen bee, tens of thousands of worker bees, and a few hundred males or drones. Kalian bisa screenshot dari video saya dan nanti kalian bisa analisa sesuai dengan konstruksi pertanyaan-pertanyaan tadi, oke? Okay? Supaya mempersingkat waktu. Oke. Okay. Nah, nanti saya akan kirimkan di grup mengenai teks itu tentang bis dan kemudian kalian jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ya. Answer the following questions based on the text. How many kinds of bees are there? What kinds of bees make honey? And where do they live? And what is honeycomb? Which bees lays thousands of eggs? And what do the young bees eat? And what do people admire from bees? What are strings used for? What kind of text do you think it is? And what are the social function and genetic structures? Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Oke. Jangan lupa aktivitas kedua ini dikerjakan. Kemudian nanti saya akan screenshot di grup. That's all we have for today. Thank you for having me. I'll see you. Bye.